Hu Mengfang berada di belakang, menggunakan seni sihir pesona rubah untuk melindungi Jiang Guanghan, agar ia tidak terkena petrifikasi oleh Si Leke. Pada saat yang sama, ia memilih menggunakan inti iblis rubah untuk memberikan dukungan tembakan jarak jauh. Dengan demikian, Si Leke harus membagi konsentrasinya ke dua arah, sekaligus tetap menghadapi Jiang Guanghan secara langsung. Jika Jiang Guanghan bisa mendekat dan bertarung jarak dekat dengan Si Leke, hanya dari sisi kekuatan fisik, Jiang Guanghan bahkan lebih unggul. Seorang pengguna kemampuan tipe penguat dalam jarak dekat memiliki kekuatan untuk membunuh lawan lintas tingkat secara instan. Boom! Hu Mengfang membuka mulut rubah raksasanya, lalu sebuah sinar energi kuat melesat sejauh 8 km, langsung menghantam ke arah Si Leke. Pada saat ia melepaskan kemampuan itu, Jiang Guanghan juga mengangkat palu perang dan menyerang dengan kecepatan tinggi. Di dalam hati Si Leke muncul firasat buruk. Kerjasama kedua orang ini terlalu kompak. Setiap langkah jelas diarahkan untuk menjatuhkannya. Saat itulah, di telinganya terdengar peringatan dari lain, membuatnya tiba-tiba sadar akan sesuatu. Keparat, jangan kira dengan cara ini kalian bisa mengalahkanku. Mata Si Leke memancarkan hawa dingin dan kebengisan. Ia lebih dulu menggunakan pistol laser perak untuk menghancurkan cahaya sihir rubah Hu Mengfang. Namun, menghadapi serangan jarak dekat Jiang Guanghan, kali ini ia tidak menghindar, melainkan justru menerjang maju. Ia sangat percaya diri pada kekuatan fisiknya sendiri, karena tubuh kaum manusia kadal memang jauh lebih kuat daripada manusia. Sekalipun kau tipe penguat, lalu apa? Tubuhmu yang lemah tidak mungkin sekuat aku. Tubuh dua kaki ular raksasa itu, panjangnya lebih dari 200 meter, meluncur deras di atas tanah menuju Jiang Guanghan. Jiang Guanghan menggertakkan gigi. Kebetulan sekali. Keduanya berlari saling berhadapan. Tak satu pun ingin mengalah. Dalam sekejap, mereka sudah saling mendekat. Namun Si Leke tidak bodoh. Ia tidak memilih menggunakan kepalanya untuk menahan hantaman palu perang lawan, melainkan pada saat kritis, tubuhnya berputar tajam, menghantamkan ekornya. Dengan memanfaatkan kekuatan putaran, ditambah prinsip tuas, serangan ekornya kali ini mencapai tingkat kecepatan yang sangat mengerikan. Pah! Bahkan udara pun pecah menimbulkan ledakan sonik keras, seperti cambukan raksasa menghantam dengan ganas. Namun Jiang Guanghan sama sekali tidak panik. Ia mengangkat palu perangnya dengan kedua tangan, mulutnya mengeluarkan teriakan menggelegar. Ah! Hembusan napas meledak dari dantian, sementara kekuatannya ditingkatkan hingga batas tertinggi. Ia mengayunkan palu perang, menyapu mendatar, menghantam langsung ekor Si Leke. Meski dari segi ukuran, Jiang Guanghan dibandingkan dengan Si Leke hanyalah seperti seekor semut kecil. Namun kekuatan palu perangnya jelas bukan main-main. Boom! Palu perang menghantam keras ekor dua kaki ular itu. Terdengar bunyi retakan nyaring. Darah langsung muncrat. Si Leke menjerit kesakitan. Ternyata palu perang Jiang Guanghan berhasil menghancurkan sisik pelindungnya, menghujam masuk ke dalam daging ekornya, bahkan mematahkan sebagian besar ekornya secara paksa. Mata Jiang Guanghan semakin bersinar, tatapannya semakin buas. Menghadapi serangan dua kaki ular, mereka sudah memikirkan berbagai cara untuk menghadapinya. Baik itu taring, ekor, maupun serangan cakar, mereka semua sudah memiliki strategi yang tepat. Karena itu, setiap serangan dari lawan tidak lagi mengejutkan Jiang Guanghan. Dari segi kekuatan fisik, aku memang tidak terlalu unggul. Ia mengangkat palu perang, menunjuk pada Si Leke yang tengah meraung kesakitan. Tapi apakah kalian kadal tidak pernah belajar? Jika luas permukaan kontak semakin kecil dalam tekanan yang sama, maka tekanannya akan semakin besar. Sisik Si Leke, tentu saja kualitasnya tidak sebanding dengan palu perang yang ditempa dari logam I. Hasil ini jelas sudah dapat diperkirakan. Ia menjerit lagi, lalu tiba-tiba melesat menukik ke tanah. Debu beterbangan. Ia dengan cepat menggali sebuah lubang besar dan menghilang dari hadapan Jiang Guanghan. Melarikan diri? Hu Mengfang melihat hal itu, segera mengambil pilihan paling bijak. Melesat ke udara. Karena kini, Si Leke mungkin saja meninggalkan Jiang Guanghan yang merepotkan, lalu berbalik untuk membunuhnya terlebih dahulu.
Tanpa bantuannya, Jiang Guanghan jelas bukan lawan si Leke. Jiang Guanghan pun melayang di udara setinggi puluhan meter. Palu berat bertumpu di bahunya, merasakan dengan saksama setiap perubahan di sekitarnya. Ia tidak akan melarikan diri. Ini adalah wilayahnya. Kemana ia bisa pergi? Tanpa kejutan, si Leke pasti akan muncul kembali dari bawah tanah dengan cara yang aneh untuk menyerang Jiang Guanghan atau bahkan Hu Mengfang. Namun, baik Jiang Guanghan maupun Hu Mengfang bukanlah orang bodoh. Yang satu adalah penasihat licik kawakan dari distrik Timur Laut. Yang lain adalah prajurit berpengalaman yang tampak sembrono, tapi sudah lama bergelut di medan perang. Bagaimana mungkin mereka menyerahkan inisiatif pertempuran kepada si Leke? Pergi! Keduanya tidak ragu, langsung meninggalkan si Leke, menuju ke arah barat. Di barat, terdapat sebuah kawasan kota besar, yang kini dalam keadaan kacau balau, dipenuhi banyak manusia kadal yang tidak bisa melarikan diri, berkeliaran di jalanan kota seperti lalat tanpa kepala. Mereka tidak bisa meninggalkan kota timur, garis depan lebih berbahaya. Sementara ketika menuju kota pusat, mereka dihadang oleh aparat penegak hukum kaum kadal. Mereka memang membawa senjata, tapi sama sekali tidak tahu cara melawan manusia. Hu Mengfang dan Jiang Guanghan saling bertatapan sejenak, lalu segera menyerang. Jiang Guanghan mengangkat tinggi palu perang di tangannya, berdiri di ketinggian ratusan meter di udara, mengarahkannya ke pusat kota, lalu menghantam dengan keras. Boom! Gelombang kejut turun dari langit, seperti dewa kematian yang membawa kehancuran. Semua bangunan di sepanjang jalurnya bukan hanya roboh, melainkan hancur sampai ke struktur partikel, langsung menjadi debu. Para manusia kadal pun bernasib sama. Mereka bahkan belum sempat menyadari apa yang terjadi, hanya melihat bangunan di sekeliling mereka runtuh seperti menara pasir yang diterpa angin. Lalu, tubuh mereka meledak, hancur berkeping-keping menjadi bubur darah. Pemandangan itu sangat mengerikan, namun setidaknya kematian mereka cepat, tanpa terlalu banyak rasa sakit. Itu pun bisa dianggap sebagai sebuah bentuk belas kasihan. Hu Mengfang juga tidak kalah kejam. Ia berjongkok di puncak menara tinggi, lalu mengarahkan moncongnya ke bawah, menembakkan meriam energi. Hanya dalam satu tembakan, seluruh rumah dan manusia kadal di sepanjang jalan terbakar habis. Seperti semut yang dipanggang api, menjadi abu. Hu Mengfang melepaskan rentetan tembakan energi, membuat tempat itu banjir darah. Mengingat kembali invasi pertama Kekaisaran Wulan ke distrik Timur Laut, yang membantai tak terhitung banyaknya warga sipil dan prajurit macan, amarah Hu Mengfang semakin membara. Ia langsung menembakkan energi tanpa pandang bulu, menghancurkan rumah-rumah beserta manusia kadal yang ada di dalamnya. Meriam energi yang mengerikan itu bahkan membuat tanah tertekan hingga puluhan meter ke bawah. Mereka yang mencoba bersembunyi di ruang bawah tanah pun tidak bisa lolos. Semua mati mengenaskan. Wah, kaum kadal menjadi gila. Rasa takut membuat mereka sepenuhnya kehilangan kewarasan. Menghadapi dua iblis yang membantai mereka tanpa berkedip, mereka tidak punya tempat untuk lari, tidak ada ruang untuk bersembunyi, hanya bisa menunggu ajal menjemput. Keputusasaan, benar-benar keputusasaan yang tiada akhir. Mereka dengan gila berdesakan menuju perbatasan, berusaha memohon belas kasihan kepada para prajurit yang mati-matian menjaga garis pertahanan, agar diizinkan masuk ke kawasan pusat kota untuk berlindung. Namun para prajurit itu sama sekali tidak mengizinkan. Bentrokan terus berlanjut, hingga akhirnya meledak menjadi darah dan api. Tidak jelas apakah rakyat sipil yang lebih dulu melawan, ataukah prajurit yang lebih dulu menembakkan senjata mereka. Di wilayah perbatasan kota, deretan senjata laser dari moncong senapan para prajurit kadal menyembur keluar, membunuh rekan-rekan mereka sendiri bagaikan pisau panas yang membelah mentega. Senjata para kadal sangat maju, maka ketika digunakan untuk membantai sesama kadal, dampaknya pun luar biasa kejam. Darah tidak mengalir karena manusia, melainkan justru karena tangan mereka sendiri, hingga mewarnai merah sebagian besar kawasan kota. Meskipun Slake berada di bawah tanah saat ini, ia tetap bisa merasakan segala sesuatu yang sedang terjadi di dunia atas. Ia terkejut, tidak menyangka kedua manusia itu ternyata begitu hina.
Sebagai orang kuat, bagaimana mungkin mereka tegak menyerang rakyat jelata? Benar saja, betapa menakutkannya generasi ke-6, sungguh di luar bayangan kita. Slake menahan diri, tidak terburu-buru menampakkan diri. Ia memang marah karena rekan-rekannya terbunuh, bahkan hatinya terasa perih. Namun, di Kekaisaran Uluan, siapapun yang mampu mencapai tingkatannya pasti telah melalui berbagai pelatihan yang kejam. Perang memang seperti itu. Tidak boleh ada belas kasihan, bahkan terhadap orang-orang sendiri. Jika ia muncul dan terbunuh, justru akan lebih banyak kadal yang mati. Karena itu, ia hanya menunggu kesempatan. Jiang Guanghan dan Hu Mengfang juga tidak lengah sepenuhnya. Mereka tidak larut dalam pembantaian kadal, melainkan sambil bertarung. Mereka tetap waspada. Melihat Slake yang tidak kunjung menampakkan diri, mata Jiang Guanghan menyipit. Ia sedang mengulur waktu, menggunakan para kadal biasa ini untuk mencari cara menghadapi kita. Hu Mengfang berkata, "Kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita menunggu lebih lama, ia mungkin akan memilih untuk bertukar lawan." Bagi para manusia super puncak dari Kekaisaran Uluan, pilihan terbaik memang saling bertukar lawan. Namun, Jiang Guanghan dan yang lain tidak mungkin memberi kesempatan itu. Mereka terlebih dahulu mengingatkan rekan-rekan di medan tempur lain melalui saluran komunikasi, agar segera menghubungi jika ada yang tidak beres. Lalu, ketika Jiang Guanghan melihat para kadal di dalam kota yang bagaikan semut terperangkap dalam keputusasaan, tiba-tiba ia mendapat ide. Ia membisikkan sesuatu kepada Hu Mengfang. Mata Hu Mengfang langsung berbinar, lalu ia tertawa terbahak-bahak. "Tak kusangka kau yang bermata tebal dan wajah lurus ini bisa punya ide sekejam itu. Tapi aku suka. Menghadapi kadal ini, tak perlu lagi bicara soal belas kasihan." Mereka berdua lalu menjaga jarak tertentu, kemudian memulai rencana mereka. Mereka tidak lagi sengaja membunuh banyak kadal, melainkan mulai menggiring mereka dari pinggiran distrik timur menuju kawasan pusat. Mereka sangat mengenal geografi Kekaisaran Uluan. Distrik timur membentang dari timur ke barat sejauh lebih dari 3 kilometer, dengan ruang vertikal terbagi menjadi 3 lapisan besar, dan berpenduduk lebih dari 5 juta jiwa. Jika semua makhluk itu digiring ke garis pertahanan pusat kota, memberi tekanan pada wilayah inti, apa yang akan terjadi? Slake mungkin tidak peduli pada hidup mati rakyat jelata, tetapi jika keselamatan pusat kota, para bangsawan, dan keluarga kerajaan terancam, ia pasti tidak bisa lagi tenang. Saat itu, Slake masih belum tahu rencana mereka. Ia hanya mengira mereka sedang berusaha memaksa dirinya keluar dengan cara membantai para kadal sipil. Karena itu, ia tidak gegabah menyerang. Namun, tiba-tiba ia sadar, saat menghadapi kedua orang ini, kekuatannya justru sepenuhnya terkekang. Mereka berdua berada di langit, menjaga jarak sekitar 100 meter satu sama lain. Jika ia nekat menyerang salah satunya, bukan hanya akan ketahuan lebih dulu, ia juga akan segera diserang oleh yang lain. Dalam situasi yang tidak jelas ini, pilihan terbaik adalah menghindari pertempuran. Jika tidak hanya akan membuat dirinya masuk ke dalam perangkap. Ia sempat berniat melarikan diri, tetapi jika ia kabur sekarang, maka sektor ini pasti akan jatuh. Kekuatan militer Kekaisaran Uluan dalam perang ini sudah dalam posisi tertinggal. Hampir separuh manusia, super tingkat tinggi telah tewas dalam pertempuran melawan negara Huaxu. Sebagian besar dari mereka jauh lebih kuat daripada para pengguna baju zirah perak yang tersisa sekarang. Sementara Zhang Yi berhasil mengumpulkan jumlah manusia super tingkat Epsilon hampir 2 kali lipat dari Kekaisaran Uluan demi menekan angka kematian. Karena itu, Slake tidak bisa mundur. Jika ia mundur, kedua orang itu akan menerobos lurus ke pusat kota, dan itu akan jauh lebih buruk. Tidak bisa menyerang, tidak bisa mundur. Kepala Slake terasa sangat sakit. Ia berharap bisa mendapatkan bantuan dari manusia super berbaju zirah perak lain. Jika ada yang menang di medan perang lain, mereka bisa datang membantunya. Namun saat ia membuka saluran komunikasi, yang ia dengar hanyalah kabar buruk. Sial, mengapa mereka begitu paham dengan kemampuanku? Seorang saja sudah cukup membuatku pusing, apalagi 2 orang. Siapapun yang sudah menang, cepat datang bantu aku. Di sini aku agak kewalahan.
Kulit kepala Slake terasa meremang, ternyata semua pihak sibuk dengan urusan masing-masing. Tak mungkin ada yang bisa datang menolongnya. Namun sebelum ia semakin panik, ia justru menerima teguran keras dari pihak atas kekaisaran. Komandan Slake di wilayahmu para rakyat sipil mulai menyerbu garis pertahanan menuju pusat kota. Apa yang sedang terjadi? Apakah kau ingin membiarkan begitu banyak pengungsi masuk ke istana kekaisaran? Segera bereskan masalah itu. Faktanya, semua rakyat sipil di kawasan itu memang sengaja digiring ke pusat kota oleh Jiang Guanghan dan Hu Mengfang, bagaikan anjing gembala menggiring domba. Jutaan orang berdesakan memenuhi banyak jalan. Tak seorang pun berani lagi mengangkat senjata dan menembak ke arah manusia di atas, sebab ada yang sudah mencobanya, tetapi hasilnya sia-sia. Maka mereka hanya bisa seperti kawanan domba, digiring menuju arah istana kekaisaran. Mereka merasa tak mungkin bisa mengalahkan para penyerbu, tetapi di pusat kota, dengan pertahanan kuat serta keberadaan kaisar dan para bangsawan, mereka yakin pasti ada cara untuk mengatasi musuh. Pada awalnya, para penegak hukum di garis pertahanan dan pasukan penjaga pusat kota masih bisa menggunakan ancaman kekuatan untuk menahan mereka. Namun kini, dengan Hu Mengfang dan Jiang Guanghan yang terus menekan mereka dari belakang, meskipun tidak rela, mereka tetap hanya bisa maju ke arah pusat kota. Maju berarti mati, mundur juga mati. Namun dengan maju, setidaknya masih ada secercah harapan untuk dibiarkan hidup. Sedangkan mundur, mereka tidak percaya manusia akan membiarkan mereka pergi. Karena itu, ketika semakin banyak kadal berkumpul di garis pertahanan pusat kota, situasi pun menjadi semakin mengerikan. Pada awalnya, para prajurit garis depan memang merasa tidak tega. Namun mereka juga tidak berani melawan perintah atasan, hingga terpaksa menembak mati beberapa kadal yang nekat menerobos pos penjagaan. Dengan menembak mati sebagian orang, mereka berhasil menggertak orang-orang di belakang yang jumlahnya jauh lebih banyak, sehingga menghentikan mereka untuk menerobos garis pertahanan. Namun kini, seakan-akan orang-orang itu sudah tidak takut mati lagi. Bukan tidak takut mati, melainkan mereka telah berada pada situasi di mana jika tidak menerobos, maka pasti mati. Banyak orang menangis dan berteriak dengan suara parau. Kumohon, tolonglah kami. Bukankah kita ini sesama saudara sebangsa? Kalian adalah prajurit dari suku Wuluan. Bukankah seharusnya kalian melindungi kami? Mengapa kalian justru menghalangi jalan kami menuju kehidupan? Biarkan kami lewat. Kami tidak ingin mati. Kami ingin tetap hidup. Kami tidak bisa menjadi tameng hidup kalian. Makhluk-makhluk mengerikan itu akan membantai kami semua. Namun para perwira yang bertanggung jawab atas garis perbatasan tetap tidak bergeming. Meski keringat membasahi kepala mereka, tanpa adanya perintah dari atasan, mereka tidak akan membuka jalur pertahanan, meskipun harus mati. Karena jika mereka melakukannya, maka hukuman mati pasti menanti. Membunuh beberapa orang kadal biasa memang bukan masalah besar, tapi menyinggung bangsawan atau keluarga kerajaan di atas sana, itu bencana besar. Di garis pertahanan, para prajurit menunjukkan wajah penuh rasa iba. Mereka melihat para saudara sebangsa yang meraung dan menangis pilu, hati mereka pun mulai goyah. Bagaimanapun juga, mereka bukanlah bangsawan. Para prajurit ini pun berasal dari kalangan rakyat biasa. Menembak mati sesama saudara sebangsa membuat hati mereka terasa sangat tersiksa. Suara ratapan menggema di sepanjang garis pertahanan. Rakyat berlutut sambil menangis, memohon agar diberi jalan keluar. Tiba-tiba, angin kencang melanda. Itu bukanlah karena Hu Mengfang dan Jiang Guanghan sudah menyerang sampai ke perbatasan. Yang Xingxin pernah mengingatkan mereka bahwa sebelum menghancurkan kekuatan bersenjata kadal di 4 distrik besar, mereka tidak boleh terburu-buru menyerang distrik pusat. Pertama, karena di sana masih ada kekuatan penjaga yang sangat kuat. Kedua, dikhawatirkan pihak kerajaan akan nekat mengaktifkan perangkat penghancuran diri. Namun, kekuatan bertarung dari 2 orang asing tingkat epsilon terlalu besar. Tekanan yang mereka lepaskan menyebar hingga ratusan kilometer. Ledakan demi ledakan yang terus-menerus memicu perubahan arus udara, menimbulkan badai besar di tengah kota. Rangkaian reaksi berantai pun terjadi, membuat kaum kadal ketakutan setengah mati.
Teriakan ratapan dan jeritan kesakitan terdengar tiada henti. Hu Mengfang dan Jiang Guanghan sengaja menciptakan kekacauan seperti ini. Mata Slake memerah penuh amarah. Mereka sedang memaksa dirinya keluar untuk bertempur. Jika ia berani meninggalkan tempat ini, matinya para kadal biasa di distrik timur memang bukan hal besar. Namun, jika dua manusia itu membawa serta ribuan kadal, menyerbu distrik pusat dan menimbulkan kekacauan besar, itu benar-benar bencana. Boom! Suara menggelegar dan kacau itu berasal dari langkah kaki ratusan ribu kadal di wilayah ini. Mereka panik bagaikan sekawanan domba yang menanti disembelih, berlarian di kandang untuk menghindari pisau sang jagal, lalu berdesakan menuju satu-satunya celah harapan. Hu Mengfang mengayunkan palu beratnya bagaikan kincir angin. Sekali hentakan, gelombang kejut menghantam tanah. Sekali pukulan saja mampu membantai ribuan kadal dengan mudah. Padahal ia masih menahan diri. Tujuannya bukanlah membantai, melainkan memaksa mereka terus bergerak menuju distrik pusat. Wah! Jeritan ketakutan bergema, mendorong lautan manusia itu menyerbu garis pertahanan distrik pusat. Antara distrik pusat dan distrik timur, terdapat penghalang alami berupa sungai raksasa selebar, lebih dari 200 meter, dihubungkan oleh 3 jembatan besar. Kini jembatan-jembatan itu telah dipenuhi prajurit, sementara di langit berputar kapal perang tercanggih dengan moncong senjata terarah pada arus pengungsi yang bagaikan banjir. Di bawah ancaman kematian dan ditodong senjata oleh sesama saudara, para kadal yang terpojok akhirnya tak tahan lagi. Dari belakang, sebagian kadal dengan niat busuk mulai mendorong keras, memaksa barisan depan maju menerobos pos penjagaan. Setiap jembatan dijaga puluhan ribu kadal. Lautan manusia membentang sejauh beberapa kilometer, padat berdesakan. Saat dorongan kolektif terjadi, barisan depan menjerit histeris. Mereka ingin mundur, tetapi jalan di belakang telah dipenuhi lautan manusia tanpa celah. Orang-orang belakang justru berteriak, "Terobos saja! Apa yang perlu ditakuti? Kita sebanyak ini, masakan mereka berani membantai kita semua? Kita ini saudara sebangsa. Nurani mereka pasti tidak akan tegah. Yang lain menimpali. Paling-paling hanya sebagian yang mati. Biarkan mereka menembak sampai lelah, lalu kita yang di belakang bisa lolos." Kadal di barisan depan marah, meraung putus asa, dan memohon belas kasih dari para prajurit di garis pertahanan, berharap diberi jalan hidup. Gelombang besar kadal menyerbu pertahanan. Melihat pemandangan itu, tangan para prajurit yang menggenggam senjata mulai gemetar. Komandan unit menggenggam erat cakar di belakang tubuhnya. Otot-otot wajahnya bergetar menahan gejolak. Haruskah mereka benar-benar membantai begitu banyak orang? Bahkan jagal paling kejam sekalipun, jika harus membantai ratusan ribu saudara sebangsa, hatinya pasti akan terguncang. Namun ia tidak punya waktu untuk ragu. Arus manusia datang terlalu cepat. Jika banjir ini tidak bisa segera dibendung, maka hanya akan menimbulkan bencana yang lebih parah. Melalui pengeras suara, ia berteriak lantang. Siapapun dilarang melintasi garis batas di sisi jembatan. Jika ada yang nekat, hukumannya mati tanpa ampun. Di tepi jembatan terdapat garis jelas di tanah sebagai batas terakhirnya. Kalian semua adalah rakyat Kekaisaran Wuluan. Kini negara sedang dalam bahaya, seharusnya kalian mengangkat senjata membela tanah air, bukan lari menyelamatkan diri. Ucapan itu menyadarkan sebagian kadal. Memang, di tangan mereka ada senjata, meski hanya senjata tingkat 3 ke bawah. Tetapi sekadar menggenggam senjata, sudah cukup memberi mereka sedikit keberanian. Mungkin mereka bisa mencoba menerobos dengan kekuatan senjata. Namun sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, kata-kata komandan itu menjadi kenyataan. Barisan depan, meski sudah berteriak dan memohon, tetap didorong paksa oleh orang-orang di belakang untuk maju ke garis maut. Mereka sengaja mengorbankan orang-orang depan agar tubuh mereka menjadi jalan. Akhirnya, batas garis jembatan itu terinjak juga. Komandan garis pertahanan melotot marah. "Buka tembakan. Hari ini siapapun tidak boleh melintasi jembatan menuju distrik pusat." Dengan perintah itu, para prajurit yang hanya tahu menaati perintah, bersama kapal-kapal perang dan binatang mesin penjaga garis pertahanan, mulai menembakkan senjata.
Senjata yang digunakan oleh bangsa Changyuan sudah hampir sepenuhnya meninggalkan bentuk peluru fisik, digantikan dengan senjata laser yang jauh lebih mematikan, memiliki kapasitas tembakan lebih besar dan jauh lebih ringan. Senjata-senjata ini masih memiliki satu kelebihan, yaitu suaranya relatif kecil dan tampak sangat megah. Sinar-sinar senjata laser tanpa ampun ditembakkan dari senapan para prajurit garis perbatasan, dari meriam laser di benteng, hingga dari moncong para mesin perang raksasa, meledak seperti kembang api yang indah, menembus ruang di antara mereka dan kaum manusia kadal. Hari itu, para prajurit Kekaisaran Wuluan bertempur melawan rakyatnya sendiri, dan pertempuran itu berlangsung dengan panas membara. Kekuatan senjata laser sungguh mengerikan, dengan mudah menembus tubuh banyak manusia kadal. Hanya dalam sekejap mata, barisan depan manusia kadal roboh bagaikan gandum yang dipanen, jatuh tanpa sedikit pun perlawanan. Karena begitu sinar laser menembus tubuh, mereka langsung kehilangan nyawa. Kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan organ dalam mereka hanya dengan satu tembakan ke tubuh. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Mereka yang berada di depan jatuh berguguran. Beberapa yang beruntung menjerit ngeri, lalu melompat dari jembatan setinggi lebih dari 20 meter. Ribuan orang melompat ke dalam sungai, bagaikan pangsit yang dilempar ke dalam panci. Namun dari ketinggian seperti itu, sebagian besar pasti mati. Hampir mustahil ada yang selamat. Setelah barisan depan manusia kadal dibantai, sebagian orang di belakang langsung terdorong menjadi barisan depan yang baru. Mereka menjerit, namun tetap didesak dari belakang untuk terus maju ke depan. Senjata laser terus menyalak. Para prajurit sudah sepenuhnya mati rasa. Dengan disiplin ketat hasil pelatihan, mereka hanya tahu bahwa mereka harus patuh pada perintah atasan. Mereka hanya menekan pelatuk, lalu menyaksikan barisan manusia kadal berguguran menjadi mayat. Begitu mudahnya, satu demi satu, berderet-deret jatuh ke tanah. Pemandangan itu tampak begitu berdarah. Namun di sisi lain membuat mereka merasa bersemangat, bahkan seolah ada keindahan estetika kekerasan. Darah dengan cepat membasahi tepian jembatan, menetes deras ke dalam parit pertahanan. Tidak lama kemudian, sungai besar itu berubah menjadi merah darah. Para prajurit membunuh hingga benar-benar mati rasa, pikiran mereka mulai melayang. Mereka lupa apa yang sedang mereka lakukan, seolah-olah hanya sedang bermain permainan. Otak mereka kosong. Setiap makhluk hidup yang mengalami rangsangan besar akan memilih menghindari kenyataan karena trauma yang amat mendalam. Mata banyak prajurit sudah menjadi kosong. Membantai sesama rakyat sendiri memaksa mereka untuk menutup hati agar tidak hancur seketika. Namun beberapa prajurit akhirnya benar-benar runtuh, menangis sambil menjatuhkan senjata dari tangan mereka. Sayangnya, orang-orang seperti itu segera ditembak mati oleh pasukan pengawas di belakang. Alasannya sederhana, mereka dianggap sangat berbahaya karena bisa saja membalikkan moncong senjata. Maka, prajurit lain yang masih ragu pun segera mengangkat senjata lagi, melanjutkan penembakan. Semakin banyak manusia kadal yang mati. Mayat-mayat menumpuk membentuk jalan setapak tebal penuh darah, hampir menyumbat jembatan. Namun, laju maju manusia kadal tidak berhenti. Karena di belakang mereka, Hu Mengfang yang menjelma menjadi rubah berekor 9, bertindak jauh lebih kejam. Jeritan putus asa bergema bagaikan tangisan arwah gentayangan, memenuhi seluruh garis pertahanan di ketiga jembatan. Kalian algojo kejam. Meski aku jadi hantu, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Keparat, kalian benar-benar ingin nyawa kami. Tunggu apa lagi, lawan mereka sampai mati. Akhirnya, ada manusia kadal yang putus asa mengangkat senjata, lalu menembakkan senjata tingkat 3 ke bawah ke arah prajurit di jembatan. Begitu ada yang pertama kali menembak, segera muncul yang kedua, lalu yang ketiga. Senjata tingkat 3 ke bawah hanya sebanding dengan senapan serbu manusia. Jelas jauh lebih lemah dibandingkan persenjataan pasukan garis pertahanan. Namun jumlah mereka sangatlah banyak. Awalnya, di sekitar 3 jembatan ini hanya berkumpul ratusan ribu orang. Tetapi arus manusia tidak berhenti, terus mengalir datang. Hu Mengfang dan Jiang Guanghan terus menggiring manusia kadal. Jumlahnya kian banyak, totalnya sudah mencapai jutaan. Garis pertahanan benar-benar terguncang.
Bahkan, hati yang sudah mati rasa sekalipun tidak sanggup lagi menerima kenyataan bahwa mereka sedang membantai sesama bagaikan memotong gandum. Banyak prajurit manusia kadal tidak tahan, muntah-muntah. Beberapa benar-benar runtuh secara mental, lalu pingsan di tempat sambil mulut mereka berbusa. Garis pertahanan di pusat kota menjadi rapuh. Para prajurit di sana bahkan kehilangan tekad untuk melawan. Sebagian bahkan memilih menembak diri sendiri daripada terus menembak sesama rakyatnya. "Jenderal Sileke, apa yang kau lakukan?" Terdengar raungan marah Kaisar Siye. Jemarinya mencakar meja, meninggalkan 3 goresan dalam di atas batu mahal yang membentuk permukaan meja. "Kau berniat membiarkan musuh menyerbu masuk ke dalam istana kerajaan. Cepat hentikan mereka!" Di pusat kota memang ada pasukan pertahanan yang kuat. Namun di sana juga terdapat terlalu banyak keluarga kerajaan dan bangsawan. Jika Hu Mengfang dan Jiang Guanghan sampai masuk, para penguasa itu akan menghadapi ancaman besar. Bila istana kerajaan hancur, meski para penyusup berhasil dibunuh, itu tetap bukan sesuatu yang bisa diterima oleh kaum bangsawan. Saat itu, Sileke hampir gila. Ia tidak tahu bagaimana cara menyingkirkan 2 orang yang bekerja sama begitu kompak ini. Namun situasi sudah sangat genting. Ia tak punya pilihan lain kecuali menyerang. Tanah berguncang. Makhluk sebesar itu mustahil bergerak tanpa menimbulkan suara. Seekor ular berkaki 2 raksasa muncul dari bawah tanah, menembakkan sinar perak tebal dari meriam laser raksasanya, mengarah dari belakang rubah berekor 9. Namun Jiang Guanghan sudah siap. Ia langsung berdiri di depan Hu Mengfang, lalu dengan raungan keras mengangkat palu beratnya untuk menahan tembakan itu. Boom! Tubuh Jiang Guanghan terpental jauh, namun segera ditangkap oleh 9 ekor Hu Mengfang. Darah dalam tubuhnya bergejolak, tetapi ia berhasil menahan serangan Sileke. Dan kini giliran mereka berdua untuk membalas. Sileke tidak menyerah. Ia mencoba mengaktifkan kemampuan mata Medusa untuk membekukan keduanya. 0,1 detik. Ia hanya butuh 0,1 detik. Selama lawan tidak sempat melepaskan diri dari kekuatannya, ia yakin bisa lebih dulu membunuh rubah yang lemah itu. Saat itu, Jiang Guanghan yang sendirian jelas bukan tandingannya. Pupil matanya berubah menjadi abu-abu berbentuk vertikal, cahaya kelabu raksasa menyelimuti area luas di depan. Tubuh rubah berekor 9, dan Jiang Guanghan seketika berubah abu-abu, namun hanya sesaat. Dalam pandangan mereka berdua, muncul kabut merah muda, dan tubuh mereka langsung bebas dari pembekuan batu. Selain itu, kemampuan Hu Mengfang juga memiliki efek khusus. Hipnosis diri, yang bisa membangkitkan potensi besar dalam tubuh, membebaskan batasan bawah sadar terhadap tubuh. Itulah sebabnya, meski selisih indeks kekuatan supranatural mereka sangat jauh, Jiang Guanghan tetap bisa hanya dengan tubuh dan palu logam Yi, sepenuhnya menahan serangan meriam laser perak dari Sileke, yang memiliki kekuatan lebih dari 26.000 poin. Meski demikian, harga yang harus dibayar adalah setelah bertarung, tubuh akan mengalami masa lemah sesaat. Namun, itu harga yang masih sanggup mereka tanggung.